Penjabat Bupati Sidrap Haji Basra menyerahkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidrap Haji Ruslan pada Rabu 3 Juli 2024. Di kesempatan yang sama, Haji Basra menerima 2 ranperda inisiatif dari Ketua DPRD. Kedua ranperda tersebut yakni ranperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi daerah, serta ranperda tentang pengelolaan sampah. Penyerahan 3 rancangan peraturan daerah ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Sidrap. Acara dihadiri PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Muhammad Yusuf Dolamando, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap. Dalam sambutannya, PJ Bupati Sidrap lebih awal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ranperda ini merupakan prakarsa pemerintah daerah dan menyangkut dokumen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang ditertibkan setiap tahunnya sebagai dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya. Haji Basra juga menyampaikan penyerahan ranperda ini merupakan bagian dari tahapan yang dimulai dari review Inspektorat Daerah dan audit BPK. Untuk tahun anggaran 2023, kita kembali mempertahankan opini BPK yakni WTP ke-8 kalinya berturut-turut. Terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Haji Basra menyampaikan 7 laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi keuangan, neraca, arus kas, operasional, perubahan ekuitas, serta laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan realisasi anggaran yakni pendapatan daerah menggambarkan besaran realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah hingga akhir tahun. Haji Basra juga memaparkan pendapatan daerah dengan target sebesar 1,2 triliun rupiah lebih telah direalisasikan sebesar 1,1 triliun lebih atau sekitar 98,15%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, belanja mengalami penurunan sebesar 16,7 miliar atau 1,44%. Kemudian penerimaan pembiayaan daerah dapat realisasi sebesar 100% dari target sebesar 24,4 miliar lebih, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terrealisasi sebesar 100% atau sekitar 2,2 miliar lebih. Dengan melihat total realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2023 sebesar 67,2 miliar lebih. Selanjutnya, ia juga mengutarakan neraca daerah yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, serta ekuitas pemerintah daerah. Untuk aset posisi per 31 Desember 2023 sebesar 2,5 triliun rupiah lebih, mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 47,9 miliar rupiah lebih atau 1,89%. Kewajiban atau utang pemerintah daerah pada posisi per 31 Desember 2023 sebesar 84,2 miliar rupiah lebih, mengalami penurunan sebesar 44,5 miliar atau 34,56%. Ekuitas pemerintah daerah pada posisi per 31 Desember 2023 sebesar 2,5 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 92,4 miliar rupiah atau 3,83%. Adapun untuk laporan arus kas, Basra menyampaikan saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah per 1 Januari 2023 sebesar 24,5 miliar rupiah. Untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 240,4 miliar rupiah. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas investasi non-keuangan sebesar minus 195,4 miliar lebih. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pembiayaan sebesar minus 2,2 miliar lebih. Arus kas dari aktivitas transitoris atau non-anggaran sebesar minus 32,7 juta lebih. Dengan demikian, saldo akhir kas per 31 Desember 2023
sebesar 67,2 miliar rupiah lebih. Selanjutnya terkait laporan operasional per 31 Desember tahun 2023, ia menjelaskan bahwa jumlah pendapatan LO sebesar 1,1 triliun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,47%. Kemudian jumlah beban LO sebesar 1,08 triliun lebih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,19%. Surplus atau defisit operasional sebesar 70,1 miliar lebih, surplus defisit non-operasional sebesar minus 570 juta lebih, dan surplus defisit pos luar biasa sebesar minus 567 juta rupiah. Sedangkan untuk surplus defisit laporan sebesar 69,04 miliar lebih. Terkait laporan perubahan ekuitas per 31 Desember tahun 2023, Haji Basra menyampaikan bahwa ekuitas 1 Januari 2023 sebesar 2,4 triliun. Surplus defisit LO sebesar 69,4 miliar dan dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar 23,3 miliar. Ekuitas akhir per 31 Desember tahun 2023 sebesar 2,5 triliun. Selanjutnya terkait laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember tahun 2023, ia menyampaikan bahwa saldo anggaran lebih 1 Januari 2023 sebesar 24,4 miliar rupiah. Terakhir terkait catatan atas laporan keuangan, Haji Basra menyampaikan bahwa laporan tersebut meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dengan penjelasan dan diserahkannya ranperda tersebut, Haji Basra berharap kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidrap untuk mendapatkan persetujuan pembahasan selanjutnya. Kita semua berharap semoga kerja keras ini memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan dan masa depan Kabupaten Sidenden Rapang. Paripurna ini dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan pendapat Bupati terhadap ranperda inisiatif DPRD. Dari Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Akbar Sutarno mengabarkan.